Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar pemirsa. Jadi pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana proses untuk mendapatkan sertifikasi pilot drone. Jadi alhamdulillahnya saya setelah mendapatkan sertifikasi konten kreator dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Kali ini saya akan mencoba untuk mendapatkan kembali sertifikasi lainnya, yaitu untuk mendapatkan sertifikasi pilot drone. Dan kali ini saya melakukan pelatihan ini bersama dengan Tera Drone ya. Saya melakukan pelatihan dan juga ini ujian praktek ataupun pelatihan prakteknya juga itu berada di Bogor ya, di kantor BIG di daerah Cibinong. Dan ternyata cukup menarik ya menurut saya. Jadi bukan hanya cukup menarik tapi memang luar biasa. Nanti juga bisa didengarkan bagaimana pendapat dari peserta dan juga instruktur dan juga semuanya. Pemirsa bisa dengarkan saja bagaimana pengalaman dalam proses pelatihan dan lain-lainnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana serunya atau keseruannya proses dari pengalaman mendapatkan atau sertifikasi pilot drone ini nantinya akan keluar terutama dari Kementerian Perhubungan, maka saksikan video hari ini. Halo, kenalin aku Vinka, Tia, Riza, Iim. Oke, dari mana? Kita dari BG. Oke Mbak, gimana selama ngikuti pelatihan teori dan praktek, bisa disampaikan dulu mungkin? Selama teori kan itu dari Senin ya sampai Jumat, terus full gitu seharian, sampai Kamis. Kesannya dan perasaannya capek karena ngerjain yang lain, jadi banyak yang dikerjain. Kadang nggak fokus juga sih kalau saya. Asik. ya sama banyak yang kelewat sih mas. Oh, oke, siap. Tapi gimana teorinya? Bisa mengetahui berbanyak hal begitu ya? Iya, Padahal nerbanginnya cuma drone, tapi sampai ke pesawat udara. Betul, sampai ke baca kode meter, itu doang yang saya ingat bener. soalnya. Kode-kode ini ya, kode Gitu. cuaca ya? Betul. Kode cuaca, tapi udah bisa Mbak baca kode cuaca ya? Bisa Ya? Harusnya ya. Harus. Handal ya. Iya. Udah Anda, oke. Kata nilai 100 tadi Mbak ya? 100 kurang dikit. Oke, itu tadi kesannya. Terus kalau di prakteknya nih, kesan di prakteknya gimana? Tadi kesan teorinya, sekarang kesan prakteknya gimana? Sebelumnya udah pernah nyobain drone atau terbangin drone? Pernah 1-2 kali. 1-2 kali. Terus gimana pas nyobain praktek di sini? Biasanya kan pakai Mavic, terus tadi pakai Phantom agak kagok gitu ya, karena lebih besar si Lebih drone-nya besar. ya. Terus Remote-nya? Iya, remote-nya. Jadi lebih berat? Iya juga, harus 2 tangan gini Iya, gitu. iya. Terus tadi kalau kata trainernya agak tegang ya saya, jadi sampai keringetan gitu. Karena trainernya atau karena? Bukan. Oh, bukan. Baru pertama kali megang. Kok jadi karena keringetan? Oke. Trainernya panas gitu. Oh, gitu. Oke, siap. Jadi karena baru pertama kali jadi rada tegang. Betul. Oke, siap. Ada kesan Ada lagi yang mau ditambahin mungkin dari pengalaman Mbak lainnya? Iya. Ya sama sih tadi juga Prakteknya? juga karena saya juga baru pertama kali megang drone. Tadi ya merasa gugup, apalagi kemarin sih bisa, tapi pas latihan bisa, tapi pas ujian saya gugup ya. Jadi ada beberapa kali tadi diulang seperti itu. Ya. Tapi ya so far pelatihannya jelas juga sih, materinya juga kita disampaikannya sama trainernya juga clear gitu, jadi tidak detil lah, jadi kan juga nangkepnya mudah. Siap. Jos lah pokoknya. Mantap. Ada yang mau tambahin lagi? Idem. Temennya Nah, pemalu. sekarang mau disampaikan lagi mungkin untuk pesan ke orang-orang lain yang mungkin belum pernah belajar drone atau mau belajar drone atau mungkin juga ingin dapatkan sertifikasi ini, kira-kira penting atau tidak penting mungkin mau disampaikan? Tergantung ya, penting tidak pentingnya, tapi untuk belajar sih penting. Terus pesannya harus tenang sih kayaknya, jangan tegang. Terus apa lagi? Mungkin kalau sebelum nerbangin drone kita juga harus cek semuanya ya, karena tadi kita juga diajarin soal cek kondisi drone, terus macam-macam lah, baterai health, terus kondisi cuaca gitu-gitu. Jadi sebelum nerbangin drone harus memperhatikan semuanya itu sih. Oke, siap.
Oh iya, Fatimah. Udah semua tadi. Oke, tapi kalau kerjaannya dengan drone ini gimana? Ada kaitannya nggak antara pekerjaan sekarang sama dengan pelatihan drone ini? Ya memang banyak sih Mas yang kita pekerjaan pakai drone ini. Jadi terutama kita tuh mengambil dokumentasi untuk penyusunan atlas seperti itu. Jadi kita butuh drone. Jadi tapi dengan pelatihan ini tuh kita jadi malah ini antara sekarang berani malah jadi ragu-ragu Mas. Karena ragu-ragu. Jadi karena kan harus beda kalau nerbangin drone kan banyak syarat-syaratnya tadi ya. Kalau sebelumnya kan kita nerbangin aman sama ngeliat clear lokasi area aja. Tapi kalau sekarang ternyata banyak banget gitu banyak banget yang harus diperhatikan gitu ya. Seperti itu. Tapi ya nggak masalah sih. Oke, terima kasih banyak Mbak. Semoga sukses selalu ya semuanya ya. Dadah. Halo, mantap. Kang Eka sebagai tadi sebagai co-pilot dan sudah menjadi sebagai pilot juga. Oh iya, karena kebetulan. Gimana nih perasaannya hari ujian praktek menerbangkan drone? Hari ini ya secara sebenarnya kita pilot tuh nggak boleh pakai perasaan. Nggak boleh pakai perasaan. Tapi kalau ditanya perasaan ya ini oke banget ya lagi. Asik banget. Kemudian teman-teman juga nih sesama pilot ya kan. Calon pilot, sorry. Oke, siap. Udah pada wah keren-keren pokoknya semua keren. Udah bisa bawa superjet berapa? Wah, kita biasa bawa Puso, Pak. Jangan superjet. Oke. Kalau superjet itu mungkin nanti pramugarinya yang kita bawa. Siap. Tadi bawa drone apa tadi? Kita bawa pakai Phantom. Phantom ya, bawa Phantom. Gimana Phantom? Bawa Phantom berat? Phantom itu kalau ibarat mobil, Pak. Phantom itu mungkin Toyota Fortuner. Oke, jadi agak bodinya itu besar gitu kan. Kemudian kalau untuk balap jelas nggak mungkin kan. Siap. Beda sama drone Bapak yang ini kameraменnya beda lah. Kita nggak usah sebutin ini pro dia ini. Siap. Terus kalau tadi bisa dibantu jelasin, tadi prosesnya apa sih? Tadi kan kebetulan baru aja jadi co-pilot ya. Oke, siap. Apa aja sih yang harus dipersiapkan sebagai seorang pilot drone dari awal sampai dengan akhir? Kalau pilot itu yang jelas kita kondisi fisik ya. Harus kondisi fisik jelas, kemudian mental juga, psikologi gitu kan. Nah, itu kemarin kan kita ada pelajaran juga I'm safe ya. I'm safe, betul. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau untuk pilot juga kan kita harus paham juga kondisi di area kita mau terbang gitu kan, cek semua clear, oke. Kemudian perizinan juga kita harus paham. Harus tetap izin ya? Tetap izin. Yang penting itu sertifikat. Oke. Ada pilot juga di sini yang sudah bersertifikat menemani kita kan? Oke. Benar. Nah, ini yang profesional. Yang profesional. Kemudian kalau, ini salah satunya juga terkait dengan sertifikat dan izin tadi itu kan. Nah, ini perlu diperhatikan itu nanti kita dapat sertifikat, dapat izin, tapi jangan lupa diperpanjang juga, Pak. Oke, jadi kalau sudah dapat sertifikat, Kang Eka, kita harus memenuhi, memperhatikan berapa lama itu ya? Masa ada luar salah. Jangan sampai kita udah keenakan kan, dapat job banyak. Lupa. Terus lupa memperpanjang masa sertifikat atau SIM menerbangkan drone-nya ya? Oke, selamat sore instruktur kita, Kang Arik. Bagaimana nih setelah berapa orang tadi? 6 orang ya Kang Arik? 6 sama sesi yang satunya 5. Iya. Kalau yang siang ini, sesi siang ini gimana Kang? Ini overall kalau dari penilaian bagus sih, sampai ada yang 1 orang tadi nilainya sempurna juga. Wih, mantap ya. Aduh. Nggak boleh gitu. Kan meleset. Oh gitu. Berarti ada yang lebih sempurna tadi. Ada yang emang nilainya sempurna. Wih, mantap. Terus untuk yang kurang-kurangnya ya ada juga beberapa, makanya tadi kan yang terakhir juga kayak tiap orang tuh beda-beda kan. Ada yang ke arah mana gitu. Sebenarnya itu dinilai juga dari kekurangannya juga, kayak yang Mas Wisnu ya tadi ya. Mas Wisnu dia kan masih bingung di orientasi drone-nya, maka diarahinnya ke sana, terus drone-nya diputar-putar biar dia tahu juga. Biar tahu orientasi, drone-nya tuh ngadepnya ke sana, makanya diarahinnya biar ke sini. Biar balik lagi gitu. Bisa tepat ya. Kesan secara general Kang, nggak perorangan tapi secara general gimana? Secara general enak sih, soalnya banyak yang nanya juga, jadi nggak yang terlalu kerik lah ya. Oke. Karena bisa bilang kayak kan dengan banyak yang nanya, berarti emang kayak emang beneran tertarik nih, kayak niat lah kayak gitu. Nah, pesan untuk kita yang udah ngikutin pelatihan atau mungkin ada yang nonton kan pengen
Apa sih yang harus benar-benar diperhatikan menerbangkan drone dari Kang Arik? Kalau untuk nerbangin drone yang pertama udah pasti lihat lokasinya dulu. Terus dipastiin juga drone itu aman atau enggak, soalnya kan takutnya misal ternyata propeller yang nggak dipasang dengan benar, nanti pas baling-baling muter malah mental kayak gitu. Soalnya sempat kejadian juga. Paling kayak gitu. Terus sama lebih dipahamin lagi orientasi drone kayak gimana. Terus untuk ya tergantung kegunaan juga sih. Sama yang paling penting harus di set RTH-nya. Jadi misal kenapa-napa bisa langsung balik ke tempat masing-masing gitu. Oke Kang Arik, terima kasih banyak. Sukses selalu. Amin. Siapa namanya Mas? Nama saya Safri Samsudin. Panggilannya? Sapri. Oke Mas Safri, ini tadi saya tanya masih mahasiswa ya? Iya, masih mahasiswa. Mantap. Mahasiswa semester 4. Semester 4 di mana? Iya, di Unsika. Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mantap. Kalau aslinya? Aslinya dari Cirebon. Cirebon. Iya. Cirebon J. Iya, Cirebon. Ya. Mantap Mas. Gimana pengalaman? Udah berarti kan 2 hari praktek, terus yang teorinya sekitar 4 harian ya? 4 hari ya. 4 hari full. Pagi sampai sore. Iya, pagi sampai sore. Gimana? Kalau teori sebenarnya kalau pagi itu kan langsung banyak gitu. Awal mah dikit lah, masih 3 teori gitu, masih bisa lah fokus. Nah, makin hari makin banyak ya, ada yang 4, ada yang 5. Terus apalagi materi terakhir langsung dari mantap ya. Iya, pusat dari Kementerian Perhubungan langsung ya. Kementerian Perhubungan, peraturan berat itu. Cuma bermanfaat sekali sih, sangat banyak informasi tentang penerbangan lah. Walaupun kita kan ini sebagai remote pilot, tapi kita juga kayak pengetahuan tentang pilotnya juga kasih tahu gitu. Nah, tentang bagaimana pilot pesawat terbang. Iya, pesawat terbang, peraturannya. Sebelumnya udah pernah terbangin drone? Sebelumnya pernah sekali 2 kali sih, cuma belum nggak terlalu lancar lah gitu. Oke. Terus gimana tadi praktek? Praktek. Menerbangkan drone sesuai dengan kaidah? Sesuai dengan kaidah aman sih, jadi kayak lebih tahu juga kayak prosedur penerbangan drone itu kayak gimana gitu, ada checklist yang harus gitu. Mantap. Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan buat calon-calon pilot drone yang lain mungkin? Paling pesan-pesannya semangat terus juga kita harus mengetahui pengetahuan umum tentang dunia drone pilot gitu. Kayak misalkan penerbangannya ketinggian berapa gitu, terus juga kayak pokoknya belajar aja tentang drone pilot, terus juga pengetahuan udaranya gitu. Paling segitu aja sih Mas. Oke, siap. Thank you guys. Siap, makasih Mas. Halo Bro Fajar nih, sama-sama Fajar nih. Halo, saya gimana? Bro Fajar, asli di mana asli? Asli dari Garut. Garut. Iya. Terus sekarang kerjanya di? Sekarang kerjanya di sebuah PT kontraktor di daerah? Petrosi, di daerah Tangerang. Oke. Bintaro ya. Gimana Kang Fajar? Posisi saat ini kesan-kesan sudah mengikuti pelatihan. Gimana? Kesan-kesannya singkat aja sih dari saya. Ternyata menerbangkan drone tidak semudah itu, Perkuso. Ada kaidah-kaidah yang harus ditaati, ada peraturannya. Jadi gak cuma cukup terbang langsung ngambil nggak seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang harus diikuti. Siap. Terus gimana nih dengan Terra Drone? Kalau Terra Drone luar biasa, mantep nih. Mantep ya? Kaosnya. Kaosnya Terra Drone. Mantap gak? Siap. Kang Riki. Yes. Dari Terra Drone. Yes, saya dari Terra Drone Indonesia sebagai training instructor. Mantap. Gimana Kang pengalaman mengikuti bagian yang Bogor terutama nih? Oke, baik. Oke, sangat luar biasa ya. Pesertanya sangat aktif juga dan sangat berkompeten dengan mengikuti pelatihan teori dan pelatihan prakteknya. Beberapa orang yang sudah mengikuti ujian teori termasuk ujian prakteknya mengikuti dengan baik dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Sukses. Mantap. Pesan-pesan buat ini secara apa yang ingin menjadi pilot drone, apa yang harus paling penting banget diingat? Oke, untuk jadi seorang pilot drone kita tidak hanya bisa menerbangkan drone saja ya, tapi lebih dari itu bisa lebih menjalankan prosedur dengan baik, menjalankan sebuah checklist dari mulai awal sampai akhir, dan yang saya pastikan tetap patuhi peraturan dan ruang udara Indonesia, karena sejatinya kita harus jadi seorang pilot yang certified yang mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Keep safe and flight and responsibility. Mantap. Atur nuhun Kang Ri. Siap, sami-sami.